Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel DSY Official, materi Geografi kelas 10. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana metode pengambilan data geografi. Minggu ini kita akan membahas analisis data dan sistematika laporan penelitian geografi. Sebelum membuka atau mendengarkan video ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat terserap dengan baik dan tetap menjaga protokol kesehatan. Setelah proses pengambilan data dengan metode wawancara, kuesioner, atau sebuah pertanyaan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Kegiatan yang dilakukan setelah data dari responden dan sumber lainnya. Lalu dilakukanlah analisis data. Bisa menggunakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Yang pertama, analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis data numerik dengan menggunakan statistik. Hal ini dapat dilakukan dengan distribusi frekuensi dan ukuran tendensi sentral. Biasanya menggunakan mean atau rata-rata hitung, median, nilai tengah, dan modus, nilai yang frekuensinya lebih besar. Ada rumus dalam kuantitatif. Ada yang menggunakan rumus C kuadrat, rumus korelasi, dan sebagainya. Jadi, intinya adalah analisis kuantitatif merupakan analisis yang menggunakan numerik dan statistik. Dalam analisis kuantitatif, ada beberapa tahap. Setelah mendapatkan data yang bersumber dari angket, langkah selanjutnya adalah penyuntingan data. Artinya, kita memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan dari responden. Tujuan editing yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di daftar pertanyaan kita. Setelah responden mengisi daftar pertanyaan, kita lakukan editing, pemeriksaan ulang, apakah ada pertanyaan yang terlewati. Yang kedua, pembuatan kode atau coding. Artinya, kita mengklasifikasi jawaban-jawaban dari responden ke dalam kategori. Nah, contohnya ada pertanyaan. Mata air yang ada apakah memenuhi kehidupan sehari-hari? Jawabannya A. Selalu, B. Sering, C. Jarang, D. Pernah, E. Tidak pernah. Dari jawaban ini kita beri kode. Yang A nilainya 5 karena ada 5 poin A sampai E. Yang B jawabannya kodenya berarti 4, C kodenya 3, D kodenya 2, E kodenya 1. Nah, ini disebut dengan coding. Setelah itu, kita melakukan pengelompokan data. Pengelompokan data, kita analisis yang menjawab soal 14 poin A ada berapa. Yang menjawab soal 14 poin B ada berapa. Itu pengelompokan data. Tujuannya untuk mempermudah. Setelah itu ada tabulasi data. Nah, biasanya tabulasi ini membuat tabel jawaban-jawaban yang sudah diberi kode. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Tujuannya untuk meringkas dan mempermudah
proses analisis data. Contohnya seperti ini. Nah, nama responden Ahmad. Soal nomor 1 dia menjawab A, berarti poinnya 4. Soal nomor 2 dia menjawab A, poinnya 4, dan seterusnya. Ini disebut dengan tabulasi data. Setelah itu ada analisis kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan jika data yang diperoleh berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka, serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau klasifikasi. Jadi perbedaannya, kuantitatif itu menggunakan numerik, kalau kualitatif itu menggunakan deskripsi ya, berwujud kata-kata. Ada beberapa tahap. Yang pertama, proses reduksi data. Artinya sebagai proses pemilihan. Jadi, kita menganalisis sebuah data, lalu kita menajamkannya, kita mengelompokkannya, dan membuang data yang tidak diperlukan, sehingga bisa dilakukan penarikan kesimpulan di akhir. Yang kedua ada triangulasi. Triangulasi yaitu gabungan dari beberapa metode atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang sedang diteliti. Triangulasi meliputi 4 hal. Yang pertama, triangulasi metode. Yang kedua, triangulasi antar peneliti jika penelitian dilakukan dengan kelompok. Yang ketiga, triangulasi sumber data. Yang keempat, triangulasi teori. Lalu ada lagi tahap penyajian data. Tahap penyajian data artinya membuat sekumpulan informasi berupa teks naratif atau grafik, matriks, bagan, atau jaringan untuk mempermudah penarikan kesimpulan. Yang keempat yaitu menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan harus berasal dari pengumpulan data, reduksi data, triangulasi, penyajian data, baru bisa menarik kesimpulan agar terjamin keabsahan, objektivitasnya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Membuat laporan penelitian geografi. Ada 3 bagian. Yang pertama, bagian pembuka, bagian isi, bagian penutup. Bagian pembuka yaitu peneliti menjelaskan secara garis besar, terutama sistematika penulisannya. Bagian isi, memuat uraian-uraian tentang proses penelitian dan hasilnya. Bagian penutup, menyajikan kesimpulan yang singkat, padat, dan jelas. Sistematika penelitian geografi. Bagian pembuka terdiri dari judul penelitian, halaman pengesahan, halaman persetujuan, halaman persembahan dan moto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. Bagian isi bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian, lalu bagian penutup, lanjut bab 5 simpulan dan saran, daftar pustaka dan lampiran. Contohnya penelitian yang sudah Ibu buat.
Ini adalah cover dari penelitiannya, hubungan antara persepsi dengan partisipasi masyarakat dalam melestarikan kawasan Kars Pangkalan di Kecamatan Pangkalan, Kabupaten Karawang. Setelah itu ada lembar persetujuan pembimbing, lalu ada abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, tabel 1.1, tabel 2.2. Ini yang membedakan adalah jika bab 1 ada tabelnya, berarti tabel 1.1 menandakan ini ada di bab 1. Jika bab 2 ada tabelnya, berarti tabel 2.1. Berarti ini ada di bab 2 dan seterusnya. Ini daftar gambar. Daftar gambar pun penulisannya sama. Ini bab 1 pendahuluan, ada latar belakang dan perumusan masalah, manfaatannya, dan selanjutnya. Bab 2, kajian teoritis dan kerangka berpikir. Jadi memuat teori-teori yang berhubungan dengan penelitian kita. Setelah bab 2, maka masuk lagi ke bab 3, yaitu bagaimana metode penelitian yang kita ambil. Nah, metodologi penelitian, lokasinya di mana. Kalau menggunakan geografi itu menggunakan peta, jadi harus ada petanya. Lalu metode penelitiannya. Nah, ini Ibu menggunakan metode kuantitatif. Lalu ada populasi dan sampel. Lalu ada teknik pengumpulan data. Nah, ada observasi, wawancara, angket atau kuesioner. Studi kepustakaan, studi dokumentasi. Nah, teknik analisis data, editing, coding, tabulasi. Analisis data, analisis deskripsi, analisis statistik. Nah, ini bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Ini dijelaskan hasil penelitian kita. Jadi seperti itu. Oh iya, untuk menjawab hasil penelitian atau pembahasan, patokannya ada di rumusan masalah. Jika rumusan masalah kalian ada 4, maka pembahasannya pun harus ada 4 poin. Nah, perumusan masalah ini ada 3. Yang pertama, bagaimana persepsinya. Yang kedua, bagaimana partisipasinya. Yang ketiga, hubungannya bagaimana. Berarti di bab 4 harus ada 3 pembahasan. Coba kita lihat. Harus ada 3. Nah, pembahasan yang pertama tadi persepsi, oke ada. Yang kedua partisipasi. Yang ketiga hubungan antar persepsi dan partisipasi. Jadi itu. Dan yang selanjutnya ada penutup. Penutup isinya itu adalah kesimpulan dan saran. Dijelaskan secara jelas, padat, dan singkat. Simpulannya apa, lalu sarannya, dan daftar pustakanya, buku, dokumen, undang-undang, dan sebagainya kalian dimasukkan. Lalu lampirannya itu berupa peta, lalu ada angketnya,
tabulasi data, dan sebagainya. Lalu foto-foto penelitian. Selanjutnya, tugas individu. Tugasnya adalah membuat video TikTok. Yang pertama, isi video mengenai sistematika laporan penelitian. Bagian pembuka itu poinnya apa saja, bagian isi poinnya apa saja, bagian penutup poinnya apa saja. Lalu, post di Instagram dengan tag akun DSI Official 18. Lalu, copy paste link tugas kamu yang di IG ke Google Classroom. Caption untuk Instagram akan di-share di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.